Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Caca Frederika dapat hadir kembali dalam Tafsir Al-Misbah bersama dengan Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semakin hari kita semakin semangat nih Pak. Semakin belajar, semakin pengen banyak yang kulik-kulik nih, pengen memperkaya ilmu pengetahuan kita. Nah, yuk langsung aja nih buat pemirsa. Insya Allah hari ini kita akan memulai membahas tentang surat Al-Hujurat atau surat yang ke-49 mulai dari ayat yang ke-7. Nah, langsung aja yuk kita mulai. Kita mulai dari ayat yang ke-7 ya Pak Quraish ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum, dan seterusnya. Ayat yang lalu merintahkan orang-orang yang beriman agar kalau ada seorang fasik yang banyak berbohong, yang melakukan seringkali melakukan dosa-dosa kecil sekalipun, kalau dia datang membawa berita maka cek dan dicek, tabayyun lah. Nah, ayat kita ini menyatakan lebih jauh, ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Tentu saja maksudnya bukan menyampaikan bahwa Rasulullah ada di tengah mereka, ya. Tetapi maksudnya salah satu yang perlu kamu lakukan menyangkut hal-hal yang tidak jelas bagimu, tanyakan pada Rasul, dan itu tidak repot buat kamu karena di tengah kamu ada Rasul. Ya kan, jadi itu maksudnya begitu. Nah, kita berhenti sejenak bertanya atau berkata, nah sekarang ini buat kita yang hidup masa ini, Rasul sudah wafat. Apakah Rasul masih ada di tengah kita? Secara fisik tidak. Udah nggak ada kalau secara fisik. Secara fisik, tetapi ajarannya masih ada. Ya, jadi jika demikian, kalau ada hal-hal yang tidak jelas bagi kamu, rujuklah kepada Al-Quran, rujuklah kepada As-Sunnah, karena dengan demikian kita bagaikan menghadirkan Rasul melalui ajaran-ajarannya. Wa alamu anna fikum Rasulullah. Lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Seandainya Rasul itu mengikuti banyak dari permintaan kamu, maka kamu akan terjerumus di dalam kesulitan. Redaksi ini ditujukan kepada sebahagian sahabat Nabi yang senang mengusulkan hal-hal yang sebenarnya didorong oleh ketidakfahaman mereka atau didorong oleh hawa nafsu mereka. Maka ayat ini menyatakan kalau Rasul mengikuti kamu akibat dorongan hawa nafsumu, kamu akan terjerumus. Tetapi Rasul tidak akan melakukan itu. Ya kan? Oke. Baik, kita lanjutkan. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi ada sebagian dari kamu yang bukan yang kelompok pertama tadi, yang Allah telah cintakan kepadanya keimanan dan menghiasnya dalam diri mereka. Kita lihat lagi dulu. Mencintakan keimanan, Allah mencintakan keimanan. Nah, jika demikian, Allah berperanan dalam cinta. Allah berperan dalam cinta. Jadi artinya Allah juga ikut masuk dalam cinta, dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Dia bagaimana yang menciptakan kita cinta itu. Sejauh apa itu Pak Quraish? Tapi tahan dulu, jangan dijawab dulu. Kita penasaran nih, sejauh apa sih Allah bisa mengatur cinta dalam hati kita? Kita akan bahas saat lagi, tapi sekarang saatnya kita commercial break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Bagi orang-orang yang dekat pada Allah, Allah mencintakan sesuatu yang baik buat dia. Bagi orang-orang yang dekat kepada setan, setan mencintakan baginya sesuatu yang buruk.
Tafsir Al-Misbah kita sedang mempelajari surat yang ke-49 Al-Hujurat ayat ke-7. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa ternyata Allah itu bisa loh menanamkan hati, menanamkan cinta ke dalam hati manusia, menumbuhkan cinta dan menjadikannya indah dalam hati kita. Sejauh apa dan kenapa Allah bisa menanamkan cinta di dalam hati kita, Pak Quraisy? Kenapa bisa ya, dia maha kuasa. Tapi itu Betul. pertanyaannya. Ya. Tapi persoalannya begini, cinta itu bisa bersumber dari dua. Bisa Allah yang mencintakan, bisa manusia melalui setan yang mencintakan. Ya kan? Nah, bagi orang-orang yang dekat pada Allah, Allah mencintakan sesuatu yang baik buat dia. Bagi orang-orang yang dekat kepada setan, setan mencintakan baginya sesuatu yang buruk. Nabi pernah ditanya, kamu kok cinta betul sama Khadijah? Kan itu sudah tua. Ini. Beliau menjawab singkat, ruziqtu hubbaha, aku dianugerahi cintanya. Al-Quran juga menggambarkan hubungan kasih sayang antara sesama muslim, bahwa itu Allah yang menjalin hubungan kasih sayang antara mereka. Lau anfaqta ma fil ard, kalau engkau wahai Nabi Muhammad menafkahkan seluruh apa yang di bumi ini untuk menjalin cinta itu, kamu tidak mampu. Karena cinta tulus itu bersumber dari Allah. Allah yang anugerahkan. Allah yang anugerahkan. Karena itu banyak doa yang kita memohon agar supaya Allah mencintakan kepada kita. Allahumma habib ilail iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai orang-orang yang mencintai kamu dan lain-lain sebagainya. Jadi cinta bisa bersumber dari Allah, bisa juga dari setan. Kalau itu. Dua-duanya sama-sama cinta. Nah, dua-duanya namanya cinta, tapi satu cinta luhur, satu cinta palsu. Iya, baik. Oke, kita lanjutkan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan dia menghiaskan cinta itu di dalam hati kamu. Hiasan itu adalah apa yang dianggap oleh pemakainya atau oleh orang lain baik, walaupun pada hakikatnya dia buruk. Perhiasan. Perhiasan, oke, menghiaskan diri. Oke, saya beri contoh. Seorang suka merokok. Oke, dia suka, dia cinta merokok. Tapi belum tentu cinta ini menjadi hiasan baginya. Menjadi indah buat hidupnya. Kita tidak bicara indah, hiasan. Dia anggap baik. Orang yang merokok tapi sadar bahwa ini adalah sesuatu yang buruk, itu berarti dia sukai tapi dia tidak dihiaskan kepadanya itu. Karena buruk. Nah, setan bisa menghiaskan sesuatu pada manusia. Padahal buruk. Kalau setan buruk, orang menganggap oh ini baik. Itu namanya dia suka dan dihiaskan padanya. Ada yang Anda suka, tapi Anda merasa bahwa ini sebenarnya tidak baik. Saya tahu ini salah. Ya kan? Itu namanya tidak dihiaskan. Tapi kalau dia suka dan dicintai dan sehingga dianggap ini sesuatu yang indah, maka itu namanya dihiaskan. Allah menghiaskan. Allah menjadikan orang-orang tertentu ini mencintai keimanan, dan mereka berkata bahwa iman itu adalah sesuatu yang indah, yang baik, dan menjadi hiasan saya. Karena hiasan. Jadi saya boleh dong berkata bahwa sesuatu yang hiasan itu sesuatu yang dinikmati. Bisa dibilang seperti itu? Iya, pastilah dinikmati dari sisi keindahannya. Nah, tetapi apakah yang dinikmati itu baik atau tidak tergantung orangnya. Baik. Ya kan? Ya. Oke. Zayyanahu fi wa karraha ilaikumul kufra, dan karraha itu lawan dari mencintakan, dan menjadikan sesuatu yang kamu tidak senangi, apa itu kekufuran, kefusukan, dan kedurhakaan. Yang saya ingin garis bawahi, yang dicintakan cuma satu, iman. Itu yang dihiaskan kepada diri manusia. Yang dibencikan ada 3, kufur, fusuk, dan isyan. Kekufuran, ya kan? Kenapa 3 ini 1? Jawabannya, iman itu terdiri dari 3. Kepercayaan, ucapan, dan praktek.
ya kan? Jadi dan itu menyatu mestinya. Kalau kekufuran itu ada 3 juga, tetapi bisa berpisah-pisah. Yang pertama kekufuran itu yang berlawanan dengan iman dari segi keyakinan. Kekufuran atau kefakiran itu, kekafiran itu. Kekafiran itu. Fusuk itu ucapan kebohongan. Fasik. Ya tahu? Terus isyan itu kedurhakaan. Praktek. Oh. Jadi dicintakan satu hal secara menyeluruh yang terdiri dari 3 unsurnya itu, dan dibencikan 3 hal yang disebut satu persatu, karena satu persatu itu bisa wujud dalam diri manusia. Boleh jadi dia percaya, sudah betul. Boleh jadi dia syahadat, sudah betul, tetapi dia durhaka. Prakteknya nggak begitu, tidak menunjukkan muslim yang sejati. Berarti artinya orang yang beriman itu sesungguhnya orang-orang yang tidak menyukai kekafiran, kefasikan, dan juga kedurhakaan. Orang yang beriman begitu. Iman yang sempurna itu adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lidah, dan praktek dalam kegiatan sehari-hari. Itu orang beriman. Orang yang kafir bisa jadi dia punya ucapan jujur. Ya toh? Bisa jadi amalnya baik, tapi akidahnya buruk, kufur. Bisa jadi akidahnya baik, pengamalannya baik, tapi suka bohong. Ya kan? Oke. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Fadlan itu artinya kelebihan. Kita apa yang dimaksud dengan kelebihan? Allah itu memiliki perbendaharaan yang banyak sekali. Perbendaharaan, ada rezekinya di situ, ada ilmunya di situ. Seakan-akan digambarkan bagaikan gudang-gudang yang sedemikian banyak. Apa yang dianugerahkan pada manusia itu atau pada makhluk itu kelebihan, sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil, tapi padahal itu adalah sesuatu yang besar kalau buat kita manusia. Kalau kita udah mencintai sesuatu nikmat dalam keimanan kita itu kan besar, Pak Quraisy. Ya, tapi itu sesuatu yang kecil dibandingkan dengan apa nih? Dibandingkan dengan apa? Nanti kita bahas ya Pak Quraisy ya. Kita harus rehat dulu sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Kalau ada yang bertengkar, saling mengutuk, berkelahi, maka lakukanlah islah antara keduanya. Damaikan keduanya. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah, masih membahas tentang surat Al-Hujurat, dan sekarang kita masih di ayat yang ke-7 nih, di akhir ayat yang ke-7. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas bahwa Allah itu memiliki banyak anugerah kenikmatan. Jadi bagaikan seperti Allah tuh memberikan yang sedikit buat kita. Tuh maksudnya gimana ya Pak Quraisy? Kalau saya berkata ini diberikan oleh Allah anugerah kepada kamu, Allah Maha Kaya. Apa yang diberikan ini tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang dimilikinya. Oh, walaupun kita jadi orang kaya paling nomor 1 di dunia. Ya. Ini fadlan minallah, itu bagaikan kelebihan yang dia tidak berkurang apa yang diberikannya, walaupun tetapi itu nikmat buat kamu. Kenapa? Karena kamu butuh. Kelebihan karena Allah tidak butuh. Oh, karena kita butuh, maka dia menjadi nikmat buat kita. Tapi itu kelebihannya Allah karena Allah tidak butuh sedikit pun. Allah tidak butuh sedikit pun. Fadlan minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Baru dia lanjutkan. Membawa berita bohong bisa menimbulkan perpecahan. Bisa menimbulkan kesalahpahaman. Maka lanjutan ayat ini memberi tuntunan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada 2 kelompok kecil sekalipun dari orang-orang beriman yang bertengkar, berkelahi, tidak harus sampai bunuh-bunuhan. Ya, kalau ada yang bertengkar, saling mengutuk, berkelahi, maka lakukanlah islah antara keduanya. Damaikan keduanya.
Ya toh? Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, kalau ada dari salah satu dari kedua kelompok itu yang melampaui batas, maka faqatilul lati tabghi, bukan berarti perangilah, tindaklah. Sudah diusahakan untuk melakukan perdamaian, masih membangkang yang satu ini, tindak dia. Bukan berarti perangi dia, bukan berarti bunuh dia, tindak. Tindakan itu disesuaikan dengan sikap yang diperlukan, ya kan? Sampai tindak dia, sampai dia kembali kepada perdamaian. Sampai dia kembali menaati Rasul, sampai dia kembali kepada yang terbaik buat semua orang. Fa in fa'at, kalau dia sudah kembali bersedia untuk melakukan perdamaian, fa aslihu bainahuma bil adli, maka lakukanlah perdamaian antara keduanya dengan adil. Kita garis bawahi. Yang pertama diperintahkan untuk mendamaikan tanpa ada kata adil. Yang kedua sudah ada disertai dengan kata adil. Ya. Mengapa demikian? Karena yang pertama, yang melakukan perdamaian belum terlibat dalam menindak, belum mendapatkan sesuatu yang dia anggap buruk. Oh iya. Maka ketika melakukan islah, ditekankan bahwa walaupun kamu sudah melakukan sesuatu yang buruk terhadap dia, bahkan boleh jadi dia itu melakukan pula yang buruk terhadapmu, memaki kamu dan sebagainya, jangan sampai perlakuan buruk pihak ini kepadamu menjadikan kamu tidak berlaku adil. Lakukanlah islah dan dengan adil. Wallahu yuhibbul muqsitin. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya toh, wallahu yuhibbul muqsitin. Muqsit itu begini. Adil itu, kalau saya berlaku adil, bisa jadi sikap saya itu tidak disenangi oleh salah satu pihak. Ya. Kalau berlaku adil ya betul. Muksid ya. Muksid. Bukan. Udah beda. Muksid itu lain. Adil dan muksid itu lain. Saya beri contoh. Satu orang tampar Anda. Wajar enggak kalau Anda tampar dia juga? Sebenarnya wajar. Wajar. Adil itu ya. Adil, ya. Tapi kalau tampar lagi dia, itu bisa menjadikan yang ditampar ini marah. Ya. Bagus. Sekarang itu adil. Itu adil. Muksid lain. Lakukanlah putusan yang menjadikan dua-duanya senang. Kita ambil tadi contoh anak atau ini tadi. Ini mainan kakakmu. Kembalikan, dia tidak mau. Maka saya berkata kepada kakaknya, kasih aja adikmu, nanti saya belikan yang lebih bagus. Dua-duanya senang, win-win solution. Win-win itu solution. Muksid. Itu muksid, itu bedanya sama. Itu bedanya antara adil. Ya betul. Itu Allah senang kepada orang-orang al-muqsitin. Baik, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Menarik bahwa kata ikhwah beda dengan ikhwan. Ikhwan itu saudara sepersahabatan. Ikhwan. Iya. Kita kalau di tempat pengajian biasa ikhwan. Saudara sepersahabatan. Kalau ikhwah, saudara seketurunan. Dan di sini ikhwah. Di sini ikhwah. Padahal kenapa Allah menyatakan ikhwah? Allah ingin menggambarkan bahwa hubungan antara sesama mukmin itu bagaikan hubungan seketurunan, sekeluarga, sehingga dengan demikian hubungan mereka itu akan jauh lebih kuat karena di samping hubungan persahabatan ada hubungan seketurunan. Yang dimaksud di sini seketurunan saudara seibu sebapak, atau saudara seibu lah paling tidak, atau saudara sebapak lah, ya kan? Kalau sudah tidak seibu dan sebapak, tidak dinamai ikhwah. Jadi Allah menyatakan kita sesama Muslim itu ya ikhwah kita sesama Muslim itu ikhwah. Tujuannya untuk memberikan gambaran bahwa hubungan kalian itu bukan sekedar hubungan persahabatan, tetapi bagaikan hubungan seketurunan. Fa aslihu baina akhawaikum, maka lakukanlah islah antara
kedua saudaramu. Kita lihat. Kedua saudaramu. Kedua saudaramu itu yang diperintahkan, walau dua saudara yang bertengkar harus diperbaiki. Apalagi kalau banyak. Kalau ada dua kelompok banyak masyarakat yang bertengkar, perbaiki dia. Bahkan walaupun dua orang, perbaiki itu. Kalau perlu demi perbaikannya kamu berbohong. Karena agama ini ingin agar orang itu rukun, damai. Tapi berbohong dengan tujuan baik. Ya kan dalam islah kan. Iya. Kan kita bicara islah Iya nih. betul. Iya kan? Iya betul. Ya bukan bohong. Seenak-enaknya. Baik. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah agar supaya kamu mendapat rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengejek kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek itu lebih baik dari mereka. Baru dia tekankan, wala nisaun min nisa. Jangan juga kelompok perempuan mengejek kelompok yang lain. Sebenarnya sudah masuk. Iya, ini juga menarik nih Pak Quraisy. Kenapa yang disebut jangan pula perempuan-perempuan mengolok-ngolok terhadap perempuan-perempuan lainnya gitu? Mungkin waktu itu banyak perempuan yang seperti ini. Waktu itu atau waktu sekarang nih? Jangan-jangan waktu itu juga mencerminkan waktu sekarang. Iya, betapapun Allah ini menekankan jangan sampai siapapun, lelaki atau perempuan mengolok-ngolok pihak yang lain. Wala talmizu anfusakum. Jangan menghina dirimu. Apa maksudnya jangan menghina dirimu? Nggak paham tuh. Apa maksudnya jangan Saya beri menghina? contohnya. Saya beri contohnya. Nabi bersabda, dosa yang paling besar adalah seorang mencaci orang tuanya. Oh iya. Memaki. Terus ada yang bertanya, bagaimana ada orang mau memaki orang tuanya? Nabi menjawab, dia memaki orang tua yang lain, sehingga yang lain itu memaki juga orang tuanya. Aku masih akan minta contoh konkretnya lagi nih dari Pak Quraisy, karena saya masih antara paham sih, tapi masih setengah paham juga nih. Mungkin pemirsa yang di rumah juga sama seperti itu. Tapi kita harus rehat dulu sejenak Pak Quraisy. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Ini larangan memaki orang lain, karena orang lain kalau dimaki akan membalas makian kepada kamu. Tafsir Al-Misbah, dan sekarang kita udah masuk ke segmen 4 nih. Di segmen ini insya Allah akan ada kesempatan buat sahabat-sahabat kita di luar sana untuk bertanya nih. Tapi sebelumnya kita masih mau melanjutkan pembahasan kita, karena tadi sempat terpotong bahwa jangan sampai kamu menghina dirimu sendiri. Jangan sampai kita bahkan menghina orang tua orang lain sehingga orang lain tersebut menghina orang tua kita. Boleh dikasih contoh nggak Pak Quraisy? Ada satu orang maki orang tua saya. Bagus. Karena dia memaki orang tua saya, maka saya karena jengkel maki juga orang tuanya. Lawan juga nih. Lawan juga. Makian orang itu kepada orang tua saya adalah akibat dari makian saya kepada dia. Saya kasih contoh yang lain dari ayat Al-Quran. Jangan memaki sembahan-sembahan kaum musyrik. Betul, ada tuh. Nggak boleh, bahkan udah jelas itu salah. Jangan maki. Tapi jangan. Karena lanjut Al-Quran, mereka akan balik memaki Tuhan-Tuhan kamu. Ya kan? Jadi melakukan suatu tindakan yang keliru terhadap orang lain bisa berdampak buruk terhadap Anda. Jadi sesungguhnya ketika kita menzolimi orang lain, ya sebenarnya kita menzolimi diri kita sendiri. Baguslah. Jadi di sini janganlah kamu memaki diri kamu. Tidak ada orang yang memaki dirinya. Dijawab, ini larangan memaki orang lain karena orang lain kalau dimaki akan membalas makian kepada kamu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling gelar
memberi gelar yang buruk-buruk. Padahal bercanda. Ya, Jangan juga. bercanda kalau terlewat nggak boleh. Nah, kecuali kalau gelar itu memang sudah melekat padanya sehingga tidak dikenal kecuali dengan gelar itu. Beda cerita lagi nih kalau itu. Kecuali kalau gelar itu dalam konteks canda yang tidak keterlaluan. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Sesungguhnya seburuk-buruk ucapan yang diucapkan adalah kata fasik setelah orang beriman. Jangan tuduh orang fasik dan sebagainya. Ya toh? Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim, yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Pak Quraisy di sini disebutkan kan bahwa panggilan yang paling buruk itu adalah kefasikan sesudah beriman. Ada orang beriman, lantas Anda panggil dia dengan panggilan yang menunjukkan keburukannya. Jangan. Oh, Dia sudah beriman kok. Ada mantan pencuri, sudah tobat. Anda masih mau panggil dia pencuri? jangan. Jangan. Oh, Ini antar kalian sesama beriman. Lantas maki-memaki. Yang paling buruk itu memberi dia gelar-gelar yang buruk. Padahal dia sudah beriman. jadi beriman di sini adalah objeknya itu, bukan subjeknya ini. Bukan objeknya setelah beriman. Gitu. Jadi Ya kalau kan? ada orang sudah beriman, ya sudah kita lupakan masa lalunya Lupakan lah. masa lalunya. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Baik, kita lanjutkan lagi ya Pak Quraisy. Oke. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah banyak dari prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Biasanya kalau sudah punya prasangka, ada orang yang ingin membuktikan, maka dia cari-cari kesalahannya. Mengulik-ngulik. Ya. Karena itu dilanjutkan, wala tajassasu. Jangan bertajassus, jangan mencari-cari kesalahan orang. Apa yang ada dalam hatimu, simpan aja di hatimu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Jangan menggunjing sebagian kamu, jangan menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang dari kamu senang untuk makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Makan daging saudara. Sungguh pasti kamu tidak akan senang itu. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Kita lihat sekarang. Hindari banyak sangkaan. Ya. Ada kata-kata banyak di situ ya. Kata banyak ini menunjukkan bahwa tidak semua. Banyak. Karena itu juga Nabi berpesan, kalau ada buruk sangka dalam hatimu, jangan lanjutkan. Pendam aja. Telan aja. Pendam aja. Tidak usah sampaikan orang. Karena boleh jadi salah. Karena itu seorang yang bertakwa, apabila ada buruk sangka dalam hatinya, dia pendam, lalu dia carikan kira-kira kenapa begitu. Ya toh? Dalam konteks mencarikan itu, dia akan bersangka baik. Ada satu orang di gunung, saya dengar berucap, Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Buruk sangka, jangan buruk sangka dulu. Boleh jadi dia baca ayat yang menguraikan tentang Fir'aun yang berkata Ana rabbukumul a'la. Jadi orang yang tulus hatinya itu mencari pembenaran atas kesalahan orang. Oh ini dia tidak tahu. Jadi jangan cepat-cepat untuk berburuk sangka. Jangan cepat-cepat buat berburuk sangka. Pak Quraisy, sekarang kita mau kasih kesempatan ya buat sahabat-sahabat kita di luar sana untuk bertanya langsung nih kepada Pak Quraisy Shihab. Yuk langsung kita lihat, ini dia tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraisy Shihab, saya ingin bertanya. Jika ada seseorang yang menaruh rasa curiga kepada orang lain, apakah itu dapat dikategorikan prasangka buruk?
Lalu apakah ada suudzon yang dimaklumi atau diperbolehkan oleh agama? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pertanyaannya. Ini pertanyaannya manusiawi sekali ya. Ini mungkin saya juga merasakan hal yang sama kadang-kadang nih Pak Quraisy. Ini saya ulangi, pertanyaannya adalah, Pak, mohon penjelasannya. Jika ada seseorang yang menaruh rasa curiga kepada orang lain, apakah itu dapat dikategorikan prasangka buruk? Lalu, apakah ada suudzon yang dimaklumi atau diperbolehkan oleh agama? Curiga, kalau indikator-indikatornya ada, wajar dicurigai. Itu kata Sayyidina Ali, kalau Anda mencurigai orang baik, Anda menzalimi dia. Ya kan? Tapi kalau Anda berburuk sangka pada seorang yang memang sudah dikenal buruk perangainya, wajar-wajar aja. Ada seorang tidak, dan itu di sini lantas muncul sekian banyak persoalan, ya toh, dalam konteks menggunjing juga, buruk sangka dan menggunjing. Ada satu orang datang bertanya pada Anda tentang si A. Anda tidak perlu menelanjangi dia, cukup menyampaikan 1-2 keburukannya. Selesai. Ada satu orang yang memang peminum, terkenal di mana-mana, dia tidak segan untuk minum. Menunjukkan jati dirinya dia. Jadi tidak apa Anda berburuk sangka pada dia bahwa dia memang peminum. Tidak apa Anda menyampaikan pada orang lain keburukannya. Begitu juga ada satu orang yang pergi mengadu kepada pihak keamanan tentang keburukan seseorang dengan maksud agar jangan sampai merembes keburukannya, jangan sampai terjadi hal itu, semua boleh, tetapi indikatornya ada dan cukup. Satu hal yang jelas ya, dugaan yang diperbolehkan. Sebagian besar hukum-hukum Islam itu zonni, dugaan yang keras. Sebagian hukum-hukum Islam itu dugaan. Saya beri contoh, itu kita misalkan kunut. Kunut ya? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Ada yang mau angkat tangan, ada yang enggak. Ada yang baca, ada yang tidak. Hukum Islam itu dugaan yang keras, bukan pasti. Oh, dugaannya itu gimana tuh Pak Quraisy? Apa memang Nabi kunut atau tidak? Ada yang berkata, dugaan keras saya kunut. Baca bismillah waktu Al-Fatihah. Ada yang baca, ada yang enggak? Ada yang baca, ada yang enggak. Yang baca, dia katakan ada hadisnya Nabi. Saya duga keras hadis ini sahih. Yang lain berkata tidak ada hadisnya Nabi. Kalau begitu, jadi sebagian besar hukum Islam itu adalah dugaan, rincian hukumnya ya. Rincian. Yang bukan dugaan itu adalah prinsip-prinsip ajarannya. Dugaan yang baik boleh, Iya. tapi kalau suudzon ya memang sebaiknya tidak. Ya sebaiknya tidak, kecuali tadi pertanyaan jawaban yang pertama. Kalau memang orangnya sudah indikatornya sudah ini wajar. Anda sudah lihat satu orang peminum, perampok, terkenal ini. Wajar dong kalau Anda berburuk sangka pada dia. Wajar. Begitu malam-malam dia datang ketok pintu Anda. Anda mau buka atau tidak? Enggak. Buruk sangka dong Anda. Jangan-jangan dia cuma mau minta minum. Iya, tapi wajar kalau buruk sangka. Itu ya. Begitu. Okay. Jadi suudzon diperbolehkan atau enggak sama agama enggak boleh, kecuali ada indikator-indikator tertentu gitu ya. Pasti. Ini menarik sekali. Habis ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita dan kita mau masuk ke segmen yang terakhir nih. Mau ada kesimpulan, jadi yang baru mau bergabung siapkan catatannya. Insya Allah nanti akan ada kesimpulan dari Pak Quraisy Shihab. Jangan kemana-mana, tetap di Tafsir Al-Misbah. Bahwa kendati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, beliau masih hidup. Paling tidak dalam konteks ada sunnahnya untuk kita jadikan rujukan dalam segala persoalan. Kembali lagi di Tafsir Al-Misbah nih. Sebelumnya kita sudah membahas tentang ayat yang ke-12 ya dari surat Al-Hujurat mengenai jangan jauhilah banyak sangkaan nih, prasangka buruk suudzon itu jauhilah gitu. Nah, kita sekarang masih akan melanjutkan lagi Pak Quraisy. Baik, saya ingin kita garis bawahi satu hal di sini. Sangka buruk biasa mendorong orang untuk melangkah mencari benar atau tidak. Itu ada kisah begini, satu orang
mencurigai orang lain, maka dia berjalan untuk cari tahu, ya kan? Yang pertama, karena rumahnya tertutup, dia meloncat pagar. Mau tahu? Setelah sampai di pintu, dia buka pintu tanpa disadari oleh tuan rumah. Terus dia pergok tuan rumah sedang minum minuman keras. Dia marah. Kamu minum minuman keras. Apa kata si peminum ini tadi? Saya melakukan satu dosa, yaitu minum minuman keras. Ya, kamu melakukan 3 dosa. Pertama, kamu meloncat pagar padahal Tuhan menyuruh orang masuk dari pintu, bukan Meloncat. satu. Iya. Yang kedua, kamu masuk tanpa mengucapkan salam, padahal Allah memerintahkan untuk mengucapkan. Memberikan salam. Nah, yang ketiga, kamu cari-cari kesalahan, padahal Allah melarang mencari-cari kesalahan. Coba lihat. Jadi kalau orang sudah tertutup aibnya, jangan buka-buka antara dia dengan Tuhan. Urusannya Allah. Itu urusannya Allah. Kecuali kalau itu bisa berdampak pada orang lain. Merugikan kita. Itu sebabnya ada hadis menyatakan idza bulitum fastatiru. Kalau kamu ditimpa oleh keburukan sehingga kamu harus melakukannya, jangan terang-terangan. Karena kalau kamu terang-terangan, kamu bagaikan mengundang orang lain melakukan itu. Dalam keadaan terpaksa misalkan. Terpaksa atau tidak terpaksa. Pokoknya kalau mau berdosa, usahakan jangan menampakkan dosa itu di hadapan umum. Karena orang bisa terpengaruh. Kalau orang berbuat kejahatan sembunyi-sembunyi, jangan bongkar aibnya. Kecuali kalau itu bisa mengundang orang lain untuk itu. Iya kan? Baik, Oke. ya. Yang kedua yang saya ingin katakan, sikap Muslim itu, kata Nabi, selamat orang lain dari gangguan tangannya dan lidahnya. Al-Muslim man salim al-muslimuna min lisani. Jangan pukul dia dengan tangan. Jangan ambil hartanya dengan tangan. Dengan lidahnya semangat, jangan maki dia. Jangan lukai hatinya. Jangan lukai hatinya, atau jangan menggunjing. Jangan sebut-sebut keburukannya, walau keburukan itu benar ada padanya, apalagi di belakangnya. Tidak dikenal, siapa itu yang datang tadi itu? Si A yang mana tuh? Ya, yang buta itu. Kecuali kalau minta perlindungan, minta fatwa, dan ada sekian banyak hal yang memang diperbolehkan untuk kasus-kasus tertentu. Saya kira itu tuntunan. Masya Allah, ini menarik banget nih Pak Quraisy, karena tuh memang itu sangat dekat dengan kehidupan kita, dan ini adalah tentang bagaimana kita bisa praktek gitu. Nah sekarang kita langsung aja yuk masuk ke dalam kesimpulan ya Pak Quraisy ya. Kesimpulan, kita hendaknya untuk masa kita sekarang, kita hendaknya selalu sadar bahwa kendati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, beliau masih hidup. Paling tidak dalam konteks ada sunnahnya untuk kita jadikan rujukan dalam segala persoalan. Yang kedua yang kita bahwa keimanan itu dicintakan Allah. Itu sehingga mohonlah kepada Allah agar mencintakan keimanan itu ke dalam hati kita. Allah akan mencintakannya kalau kita membuka hati. Dan yang ketiga, ada hal-hal yang kita sukai tapi kita tidak anggap hiasan. Ada setan yang menghiaskan keburukan sehingga kita anggap baik, sedangkan Allah menghiaskan keimanan sehingga kita mencintainya dan menganggapnya baik. Yang ketiga yang kita ingin garis bawahi adalah bahwa iman itu terdiri dari 3 unsur: kepercayaan, ucapan, dan tingkah laku. Sedangkan lawannya itulah yang disebut di sini kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Adalah menjadi kewajiban setiap kita untuk melakukan perbaikan antara sesama. Gitu. Walaupun hanya baru dalam bentuk pertengkaran
apalagi kalau sudah mengarah kepada peperangan dan lain-lain sebagainya. Kita diminta untuk memperbaiki kedua kelompok, bahkan kalau perlu menindak yang enggan, tetapi tetap melakukan perbaikan sehingga keduanya dapat menerimanya secara legowo dan win-win solution. Yang selanjutnya dari ayat kita ini bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara, persaudaraan yang sedemikian erat sehingga tergabung bagaikan persaudaraan, persahabatan dan persaudaraan seketurunan. Ya toh? Akhirnya jangan saling mengejek. Jangan mengundang makian orang lain terhadap diri Anda karena Anda memaki dia. Jangan saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk, apalagi terhadap orang yang sudah beriman. Yang terakhir tentu larangan untuk menghindari segala macam sangkaan, yakni sangkaan yang buruk. Saya kira itu kesimpulan. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Pak Quraisy Shihab. Hari ini pembelajarannya Masya Allah sangat luar biasa sekali dan dekat dengan kehidupan kita. Dan perlu diingat bahwa kita sesama mukmin ya Pak Quraisy, saling bersaudara. Saya, Pak Quraisy, pemirsa semua yang ada di rumah, semua yang ada di Metro TV hari ini kita semua bersaudara Insya Allah. Jadi jangan suka saling mengejek, panggillah dengan panggilan-panggilan yang baik dan berprasangka baiklah satu sama lain. Insya Allah pembelajaran kita hari ini dapat dengan mudah kita praktekkan dan dapat meningkatkan ketakwaan kita sebagai umat muslim nih, khususnya di bulan Ramadan. Sekarang saatnya saya Caca Frederika mohon pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.